Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana berkat karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah kecakapan antarpersonal, yaitu Ibu Reni Resi, yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan materi pada kuliah kecakapan antarpersonal. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang public speaking. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dikri Rahmatillah dengan NIM 19060015. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika Reguler Sore. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja membahas pada materi, yaitu public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum, biasanya dalam bentuk ceramah atau pidato, yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur. Jadi public speaking itu adalah bentuk komunikasi yang biasanya disampaikan di tempat umum, biasanya dalam bentuk ceramah atau pidato. Kemudian public speaking dapat digunakan untuk berbagai tujuan komunikasi, diantaranya membujuk, memberikan informasi, dan bahkan sampai bisa dipergunakan untuk memberikan hiburan. Mungkin itu pengertian public speaking atau gambaran public speaking. Baik, selain ceramah dan pidato, contoh lain dari public speaking yaitu adalah presentasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara presentasi yang efektif, etika presentasi, dan unsur-unsur pokok presentasi. Langsung saja, yaitu cara presentasi yang efektif. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tunjukkan passion. Apa itu passion? Passion itu adalah rasa semangat atau rasa ingin melakukan sesuatu. Jadi pertama-tama kita harus perhatikan atau menunjukkan passion agar si audien semangat juga menerima apa yang kita presentasikan. Yang kedua, mulailah dengan pembukaan yang menarik. Ini juga perlu poin penting agar si audien juga tertarik tentunya melihat presentasi kita. Selanjutnya, sampaikan dengan singkat dan lugas, jangan terlalu berbelit-belit. Jadi kita harus bisa menyampaikan dengan singkat dan tentunya dimengerti oleh si audiens. Yang keempat, bersikap rileks dengan menguasai panggung. Selanjutnya, gunakan teknologi. Tentunya biasanya sering menggunakan PowerPoint ya. Yang selanjutnya, lakukan kontak mata. Kita juga harus bisa melakukan kontak mata dengan para audien agar audien juga rileks. Yang ketujuh, kenali audien. Kita juga harus mengenali audien, karakter audien kita seperti apa agar presentasi tidak cenderung jenuh. Kemudian yang terakhir yaitu bersikap profesional. Profesional dalam arti kita sebagai pemateri dan audiens kita sebagai audiens. Jadi meskipun kita mempunyai hubungan lebih, kita harus bersikap profesional. Mungkin seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu etika presentasi. Etika presentasi, tentunya etika, berbicara tentang etika yaitu kesopanan ya. Yang pertama, poin penting dalam etika presentasi yaitu persiapkan bahan presentasi. Tentunya ini harus kita siapkan dulu sebelum kita melakukan presentasi. Ini sudah kita persiapkan. Kemudian datang tepat waktu, jangan sampai kita terlambat ketika akan melaksanakan presentasi. Kemudian poin ketiga, menggunakan busana atau pakaian yang rapi. Tentunya ini harus sudah kita perhatikan ya. Keempat, perhatikan gestur tubuh, jangan sampai kita berlebihan. Yang kelima, berbicara dengan jelas serta atur nada bicara. Tentunya ini juga poin penting yang harus kita perhatikan. Kita juga harus berbicara dengan jelas dan atur nada bicara, jangan sampai di awal tinggi, di akhir tinggi, dan tidak terkontrol lah
seperti itu. Yang keenam juga gunakan bantuan visual. Seperti tadi ya sudah saya katakan, biasanya kita menggunakan PowerPoint untuk membantu audiens mengerti apa yang kita presentasikan. Kemudian poin selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok presentasi. Ketika melakukan presentasi, kita biasanya ada unsur-unsur pokok yang diperlukan. Contohnya seperti moderator. Yang pertama itu ada moderator. Moderator adalah orang yang mengatur jalannya presentasi atau sering disebut sebagai MC, Master of Ceremony. Kemudian juga ada poin kedua yaitu pembicara. Pembicara adalah seseorang yang melakukan presentasi atau seorang penyaji, biasanya disebut pemateri. Poin ketiga yaitu ada audiens, yaitu orang yang menjadi tujuan atau sasaran penyaji untuk menyampaikan materi presentasinya. Audiens sering juga disebut sebagai pendengar biasanya. Poin selanjutnya ada tool atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung presentasi yang akan dilakukan. Tentunya ini perlu ya. Biasanya alat yang diperlukan itu adalah contohnya seperti laptop, proyektor, dan banyak lagi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena jujur saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.